Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar mengenai looping. Looping adalah sebuah metode pemrograman yang dapat menjalankan tugas yang sama berulang kali. Sekarang saya akan menjelaskan satu persatu mengenai jenis-jenis looping pada Java. Di Java itu ada 3 jenis looping. Yang pertama adalah for, yang kedua while, dan yang ketiga do while. Pertama, untuk for, di sini saya tulis dulu sintaksnya. Nah, di sini di parameter yang pertama itu adalah inisialisasi dari variabel. Nah, di sini berarti kita inisialisasi variabel i sama dengan 0. Lalu dia akan masuk ke parameter yang kedua, yaitu mengecek kondisi. Jadi tadi kita sudah inisialisasi i itu sama dengan 0. Nah, sekarang di sini dicek apakah i yang sama dengan 0 tadi itu kurang dari 5. Karena 0 benar kurang dari 5, maka dia akan menjalankan tugas ini. Menjalankan perintah untuk ngeprint si i-nya. Selesai ke sini, maka dia akan lanjut ke parameter yang ketiga, i++. Nah, ini tuh adalah increment. Jadi, increment itu maksudnya nanti nilai i yang 0 itu akan ditambah 1. Gitu. Jadi sekarang i-nya adalah 1, kemudian dicek lagi apakah 1 kurang dari 5. Nah, kalau benar maka akan print. Lalu masuk lagi ke increment, sekarang i-nya jadi 2. Nah, dicek lagi apakah 2 kurang dari 5. Maka kalau iya, dia akan ngeprint i. Lalu masuk lagi ke increment, sekarang i-nya jadi 3. Lalu di sini dicek lagi apakah 3 kurang dari 5. Nah, karena iya berarti dia akan ngeprint lagi. Lalu masuk lagi ke increment, sekarang ditambahin 1 lagi jadi 4. Nah, dicek lagi apakah 4 kurang dari 5. Kalau iya berarti dia akan ngeprint i-nya. Kemudian increment lagi, sekarang jadi 5. Nah, di sini akan dicek apakah 5 kurang dari 5. Karena itu enggak ya, maka di sini nggak akan ngeprint. Jadi udah berhenti sampai i yang 4 tadi. Jadi kalau coba kita jalankan, maka dia akan ngeprint i yang pertama 0, 1, 2, 3, sampai 4. Gitu. Nah, ini untuk for. Selanjutnya untuk while. Sebenarnya sama aja, cuman ada perbedaan di cara menulisnya. Jadi kalau while itu kita deklarasi variabelnya itu di luar, ya di sini. Lalu baru kita tulis while. Ini kita tulis kondisinya apa? Misalkan kondisinya j kurang dari 4. Lalu di sini perintahnya itu kita mau ngeprint j, dan jangan lupa kasih incrementnya. Kalau misalkan nggak dikasih, nanti dia akan looping forever. Jadi dia akan looping terus. Gitu. Kalau udah di sini, cara bacanya itu yang pertama kita deklarasiin dulu j-nya itu sama dengan 0. Lalu dia akan masuk ke sini. Apakah 0 itu kurang dari 4? Kalau iya, maka dia akan ngeprint j-nya. Lalu dia akan masuk ke bawah, j++, berarti increment. Berarti yang 0 tadi akan ditambahin 1. Jadi sekarang j-nya itu 1. Lalu masuk lagi ke kondisi sini. Apakah 1 kurang dari 4? Kalau iya, dia akan ngeprint. Lalu increment lagi, sekarang 2. Apakah 2 kurang dari 4? Karena iya berarti dia akan ngeprint lagi. Lalu dia increment lagi, sekarang j-nya itu 3. Maka apakah 3 kurang dari 4? Karena iya maka akan ngeprint lagi. Kemudian increment lagi, dan sekarang j-nya itu 4. Apakah 4 kurang dari 4? Karena enggak, berarti udah berhenti sampai di 3 tadi. Tuh, jadi kalau coba kita jalanin, di sini saya kasih penanda dulu deh. Kalau dilihat nih di bagian yang while, dia itu cuma sampai 3. Gitu. Sekarang yang do while. Kalau do while ini mirip juga sama while. Kita sama harus deklarasinya itu di luar. Kalau do while itu yang pertama adalah do. Setelah itu ada while. While ini kita isi dengan kondisinya.
Misalkan K kurang dari 3. Lalu do ini kita mau memberikan tugasnya itu apa, perintahnya itu apa. Misalkan di sini mau print K. Nah, jangan lupa dikasih increment juga. Kalau udah kayak gini, cara bacanya itu yang pertama kita deklarasiin dulu K-nya itu sama dengan 0. Lalu di sini dia akan masuk ke do dulu. Jadi dia akan melakukan tugasnya dulu, yaitu adalah ngeprint si K. Nah, habis itu dia akan increment, jadi sekarang K-nya 1, baru dia akan ngecek apakah 1 kurang dari 3. Kalau iya, maka dia akan balik lagi untuk ngeprint. Dan seterusnya. Gitu. Jadi bedanya antara while dan do while itu, kalau while dia akan cek kondisi dulu, baru dia ngejalanin perintahnya. Sedangkan kalau do itu dia akan ngejalanin perintahnya dulu, baru dia cek kondisi. Begitu. Coba kalau kita jalanin. Di sini dikasih penanda dulu. Sekarang kita jalanin. Nah, yang dual itu dia akan ngeprint 0, 1, sampai 2. Begitu. Sekarang, kita akan coba untuk mengimplementasikan looping pada project mini bioskop CS. Nah, yang pertama di sini saya akan gunakan looping, yaitu do while, untuk mengulang apabila penggunanya itu atau usernya itu tidak menginput menunya di antara 1 sampai 4. Jadi kalau misalkan usernya inputnya 6, maka akan berulang lagi sampai usernya itu inputnya antara 1 sampai 4. Maka di sini saya akan pakai do while. Kenapa saya pakai do while? Karena saya mau menampilkan codingan menu-menunya dulu. Makanya saya pakai do while. Jadi dia akan do, menjalankan si codingan menunya ini, baru kita masukin kondisinya di while. Mau perulangannya itu seperti apa. Nah, di sini langsung saja saya tulis do while. Lalu untuk menu-menu ini saya cut dan saya masukkan ke dalam do while. Jadi pertama dia akan do, menjalankan codingan ini dulu, baru dia cek kondisinya. Kondisinya di sini itu saya akalin dia itu akan berhenti looping kalau misalkan dia menekan exit. Berarti di sini saya tambahin dulu deh satu menu untuk exit. Jadi di sini kondisinya itu saya kasih choose-nya tidak sama dengan 5. Kenapa kayak gini? Jadi di sini kalau misalkan kita baca, kondisinya itu kalau misalkan penggunanya input menunya itu bukan menu yang kelima, maka dia akan ulang terus. Gitu. Jadi kalau misalkan dia udah klik yang 5, kan itu berarti exit, berarti programnya udah selesai. Makanya kita nggak akan loopingin. Gitu. Makanya di sini while-nya itu kalau misalkan dia inputnya itu bukan 5. Kalau dia inputnya 1 sampai 4 gimana? Kan ini juga berarti masuk ke while. Apakah dia akan ikut terlooping? Jawabannya itu adalah enggak. Kenapa? Karena di sini kita sudah pakai switch case. Ya, di atas ini kita ada switch case. Dimana kalau misalkan dia itu choose-nya 1, maka dia akan ke case 1. Jadi dia nggak akan masuk ke kondisi while yang di sini. Gitu. Yang akan masuk ke kondisi while di sini kalau misalkan penggunanya itu inputnya 6. Gitu. Jadi di luar menu yang ada di sini. Jadi kalau penggunanya inputnya 6 atau 7 atau 8, nah maka akan kena looping gitu. Jadi akan ditampilkan menunya sampai si penggunanya itu menekannya itu antara 1 sampai 5 ini. Kita langsung cobain aja dulu. Jadi di sini kalau misalkan saya tekan 5, exit, nah berarti program itu akan selesai berjalan. Dia nggak akan kena looping. Saya run lagi. Kalau saya pencet 1, maka dia akan masuk ke case 1 yang ada di switch case. Gitu.
Kalau saya jalanin lagi, nah di sini saya jalanin ulang, saya masukin 6, nah dia akan looping. Gitu, saya masukin 7, dia juga akan looping. Saya masukin 5, dia baru berhenti. Seperti itu. Selanjutnya di sini saya juga pakai do while untuk di bagian inputan dari user. Jadi kalau usernya itu yang pertama dia nggak masukin kode filmnya antara 1 sampai 3, maka perintah untuk masukin kode itu akan berulang-ulang terus. Sampai si penggunanya itu inputnya antara 1 sampai 3. Makanya di sini pakai do while juga. Jadi pertama kan kita tampilin dulu outputnya untuk suruh usernya masukin kode film. Nah, baru kita cek kondisinya. Yang di input user itu bener nggak antara 1 sampai 3. Kalau misalkan user inputnya kurang dari 1, atau user inputnya lebih dari 3, maka kita akan ulang lagi output untuk memasukkan kode film ini. Gitu. Begitu juga yang memasukkan jumlah pembelian ini. Jadi harus lebih dari 0. Maka kalau dia kurang dari 1 atau 0 ke bawah akan diulang juga. Makanya di sini kondisinya itu ada tem jumlah ya, penampung dari inputannya itu. Kalau kurang dari sama dengan 0 maka akan looping. Tuh, ini langsung kita coba aja. Nah, di sini kalau saya tekan menu buy, masukin nama, misalkan saya masukin kode filmnya 5. Nah, dia akan ulang lagi. Kalau saya masukinnya 2, dia nggak akan looping. Sekarang baru masuk ke output yang kedua, masukkan jumlah pembelian. Kalau saya masukin 0, maka akan looping. Saya masukin 2, dia akan tampilin total harganya. Berarti dia akan masuk ke codingan yang selanjutnya. Kalau saya masukin pembayarannya, dia akan tampilin kembaliannya. Gitu. Sekarang saya akan coba untuk bikin for. For di sini kita bikin sederhana aja untuk kasih jarak, untuk kasih enter gitu. Misalkan di sini menunya itu mau kita kasih enter. Nah, berarti saya di atas ini kasih aja for. Lalu tadi kita inisialisasi dulu, INTI sama dengan 0. Lalu kita mau ngeceknya itu sampai berapa kali. Di sini saya maunya I kurang dari 5, lalu I++, dan di sini saya akan kasih system.out.println kosong. Nah, ini berarti kita akan ngeprint baris kosong. Gitu. Jadi nanti akan ada baris kosong sebanyak 5 buah sesuai dengan loopingan yang udah kita buat. Jadi kalau coba kita jalanin, sekarang di atasnya bioskop CS ini udah ada jarak karena kita tadi kasih loop. Gitu. Berarti untuk looping pada Java cukup sampai sini aja. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.